Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak channel Mamat Rahimat. Kita sedang mengkaji kitab-kitab ilmiah, terutama pelajaran agama Islam di YouTube di channel ini. Nah, ini adalah mungkin sedikit dari channel yang fokus terhadap ilmu. Kita tidak banyak mengomentari hal-hal yang tidak penting. Kita hanya fokus ilmu. Andaikan kita mengomentari, ya kita akan pelajaran penerapan ilmu. Sebelum kita masuk pembahasan kaidah fikhiyah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, saya malam itu sempat dijadwalkan mau diskusi tentang akidah dengan Kiai Aswaja dari Madura. Ya, saya sih akui mereka itu termasuk orang-orang cerdasnya dari kaum Aswaja lah. Karena tidak semua orang Aswaja kayak mereka kan. Oke. Jadi rata-rata lulusan pesantren Sidogiri, punya pesantren dan yang lainnya. Dan itu ya gitu begitu. Tadinya kita mau diskusi itu dari awal sebenarnya mau ngebahas akidah, yaitu pembahasan akidah dari, saya sih menawarkan itu 4 kitab yang saya hafal sebenarnya, yaitu Syarhus Sunnah Al-Muzani, Akidah Qutaibah bin Sa'id, dari Muqaddimah Usuluddin dari Safatus Subad, dan Al-Haiyah Ibnu Abi Dawud. Tapi jadi kadang-kadang memang suka ada terdistorsi kan. Nah, kemarin tuh saya menyampaikan ketika membahas apalah, terus saya pesan, ini kitab akidah yang saya maksud itu kitab akidah Aswaja yang jadi pegangan mereka itu 4 kitab itu sudah saya pelajari gitu. Terus mereka itu menganggap oh saya menguasai ilmunya Aswaja aja gitu. Ya mungkin itu mungkin salah maksud kali. Atau mungkin juga saya salah mengucapkan. Itu kalau ilmu Aswaja yang mana gitu kan, kita harus kelihatan. Enggak mungkin juga itu kalimat begitu kan. Jadi yang ada itu kan konteksnya. Kemarin bicara saya mempelajari 4 kitab akidah yang dipegang oleh Aswaja, yaitu Tijan Daruri, Kifayatul Awam, apa namanya itu, Jauharut Tauhid, dan saya pelajari juga Ummul Barahin gitu. Jadi kalau mereka kan orang Aswaja ini membanggakan 4 kitab-kitab itu. Kalau mereka membanggakan kitab itu, saya pelajari bahwa itu sudah saya pelajari, dan itu secara umum saya tinggalkan. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Qur'an. Ini saya vonis dari saya, dan saya bertanggung jawab. Di akhirat saya tanggung. Itu termasuk ilmu kalam. Dan ilmu kalam kemarin dibahas. Menurut Imam Syafi'i, la an yabtaliyahu Allahul mar'a bikulli dzambin ma khala syirka billahi khairun lahu min an yabtaliyahu bil kalam. Andaikan seseorang itu diuji oleh Allah dengan setiap dosa, apapun dosanya selain syirik terhadap Allah, lebih baik bagi dia dibanding difitnah dengan ilmu kalam. Dan dikatakan kata Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, la yuflihu sahibu kalamin abadan. Sepakat semua ulama ahlu sunnah itu mengingkari atau menghadar atau mewanti-wanti jangan baca kitab dari ilmu kalam. Tapi saya pelajari gitu masalahnya. Kenapa? Karena saya datang dari ilmu kalam. Artinya saya mesantren di pesantren yang mengajarkan ilmu kalam. Jadi itu justru saya dipelajari. Tapi saya tolak walaupun guru saya mengajar karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan itu saya jadikan sebagai
Maksudnya tolak tidak tolak langsung sama dia, enggak. Itu dalam hati saya menolak ini gak sesuai dengan Al-Quran. Dan itu dijadikan motivasi untuk saya untuk pelajari ulang lagi. Setelah itu, karena saya baca Al-Quran, kenapa? Karena saya belajar baca Quran dari awal. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Tapi saya harus mencari lagi. Begitu dapat pelajaran akidah dari ulama-ulama ahlul hadis. Kemarin itu saya sebutkan, sekarang kini saya sebutkan ya. Saya menawarkan mereka untuk kita baca beberapa kitab. Boleh, itu saya pilihkan pilihan aja. Pertama Syarhus Sunnah Al-Muzani. Al-Muzani itu ini lebih senior dibanding yang mereka jadikan ulama tokoh, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Muzani itu lahirnya 175 Hijriyah. Meninggalnya 264 Hijriyah. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari itu ketika Imam Al-Muzani meninggal itu umurnya baru 4 tahun. Dia kan lahir 260 Hijriah. Itu beda, lebih senior Imam Al-Muzani, dan beliau hidup di abad ke-2 dan ke-3. Muridnya Imam Syafi'i. Maka itu pasti ilmunya bersih. Apalagi saya kemarin baca Al-Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i bersih ilmunya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, saya tawarkan kita boleh juga mengkaji kitab Qutaibah bin Sa'id, maksudnya akidah Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id itu gurunya Imam Al-Bukhari. Dia itu Qutaibah bin Sa'id itu wafatnya 240 Hijriah. Itu lebih dulu dibanding Imam Ahmad wafatnya. Itu levelnya level Imam Ahmad itu. Itu Qutaibah bin Sa'id. Ya yang itu 2 tuh. Boleh, itu berarti hidup di abad ke-2 dan ke-3. Itu dia udah 20 tahun setelah meninggal baru lahir Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana kita mengambil akidah harus dari ambil Abu Hasan Al-Asy'ari? Para ulama udah meninggal. Gitu loh. Itu kan jadi pikiran saya juga, itu jadi menjaga di pikiran secara sejarah. Kita ambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, gak masuk akal. Nabi Muhammad udah meninggal, kita ambil akidah dari Nabi Muhammad yang diwariskan. Ini ulama aja nih, Qutaibah bin Sa'id udah meninggal dan diwarisi itu ucapan beliau, yaitu akidah Qutaibah bin Sa'id yang saya hafal dari sumbernya. Itu kitab namanya Syiaru Ashabil Hadis, karya Al-Hakim Al-Khabir. Yang ketiga, saya tawarkan juga untuk ngebahas akidah dari akidahnya Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi itu namanya Ubaidullah bin Abdul Karim. Beliau wafatnya 264 Hijriah, sama dengan waktunya sama dengan wafatnya Imam Al-Muzani. Gitu. Dan Abu Hatim Ar-Razi itu meninggalnya 277 Hijriah. Beliau itu berarti masih hidup di abad ke-3, abad ke-2 dan abad ke-3 mereka itu. Abad ke-3 nih. Nah kan gitu. Nah itu ini udah berapa tuh? Udah 3 kitab. 3 kitab pembahasan. Saya tawarkan juga yang kitab yang keempat, yaitu pembahasan akidah dari uraian Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu wafatnya 256 Hijriah. Sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari yang mereka bilang tokoh akidah mereka itu Imam Al-Bukhari udah meninggal, udah 4 tahun sudah meninggal, dia udah jadi imam, udah mengarang kitab Imam Al-Bukhari yang terkenal. Jadi kalau kita bayangkan, saya ambil dari situ, nggak masuk akal. Ini udah 4 pembahasan. Dan saya tawarkan juga pembahasan dari akidahnya Imam Ahmad dari Ushulus Sunnah. Imam Ahmad itu meninggalnya 241 Hijriah. Artinya 19 tahun setelah Imam Ahmad meninggal baru lahir Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu kan secara sejarah gak masuk akal kita ngambil dari orang belakangan. Itu berapa? Udah 1. Kita pembahasan 1 Syarhus Sunnah Al-Muzani. Yang kedua akidah Qutaibah bin Sa'id. Yang ketiga akidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Yang keempat akidahnya Imam Al-Bukhari. Yang kelima Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Yang keenam saya tawarkan juga membahas dari ini kitab yang disebut Syarhus Sunnah
Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari itu meninggalnya 329 Hijriah, abad keempat. Dia lebih junior emang. Itu ada berapa tadi? 1. Syarh Sunnah Al-Mujani. 2. Akidah Qutaibah bin Sa'id. 3. Akidah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. 5. Imam Al-Bukhari. Akidah Imam Al-Bukhari. 4 ya. Yang kelima Usul Sunnah Imam Ahmad. Yang keenam Syarh Sunnah Al-Barbahari. Udah keenam saya tawarin. Yang ketujuh saya tawarin itu kalau mau diskusi boleh dari akidah matan Imam At-Tahawi, akidah At-Tahawiyah. Berapa itu? Yang ketujuh. Ini ada di sini matan ini. Saya baca matanya aja. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang tujuh ya. Sebenarnya saya ada tuh satu. Kalau mau dari hafalan, saya ada hafalan itu dari Safatul Zubad ada mukadimahnya. Ke-8 boleh. Yang ke-9 boleh dibahas dari Al-Hayya Ibnu Abu Dawud. Ya, saya nggak ada tafsir cetaknya. Ada berapa tuh? Yang ke-9 yaitu yang saya hafal kalau itu Al-Hayya namanya. Mukadimah apa yang itu Al-Hayya Ibnu Abu Dawud 9. Itu ada 9 kitab salaf saya bisa bacakan. Ada yang terhafal dan ada yang tercetak. Dan mereka kan kita itu kadang-kadang ini ahlu sunnah, ini saya sebut ini ulama tersalaf, ulama salaf itu mereka itu lahir abad kedua, hidup di abad kedua, abad ketiga, yang abad keempat, kan gitu. Dan sebenarnya akidah tuh banyak, saya itu dengar tuh banyak, ada akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah Imam Malik, Imam Syafi'i, banyak. Nah, memang masalahnya cuman kitab cetaknya tidak ada. Kalau bentuk PDF saya banyak dan pada saya tidak hafal gitu, jadi saya tidak bisa hadirkan. Nah, repot soalnya kan. Kita udah berapa tadi? Udah 9 ya. Dan kita itu kan mereka tuh nganggap kalau kita itu Wahabi gitu, kalau menjelaskan itu Wahabi. Makanya kita boleh juga tawarkan atau paling tidak Ibnu Taimiyah. Makanya kita tawarkan ini periode yang awal-awal tuh itu. Boleh dibandingkan dengan kitabnya akidah dari Ibnu Taimiyah. Saya punya namanya Akidah Al-Wasithiyah. Pelajari. Kita berapa tuh? Ada berapa kitab? 10 kitab pembahasan. Kan mereka itu suka nganggap kita ini Wahabi dan mereka nganggap Wahabi ini sesat, menyimpang. Nah, kita harus bandingkan tuh kitab Wahabi itu dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka kita belajar itu nggak gampang. Dan kemarin saya bantah bahwa ketika orang Aswaja itu menganggap Wahabi itu kaum Mekah dan Madinah itu sesat, dibantah dengan 2 hadis yang kemarin. Udah dibahas, kayak nggak perlu bahas lagi. Kan gitu. Katanya udah nggak perlu dibahas lagi, kan udah kemarin. Nah itu artinya ketika menganggap kamu Wahabi dan Wahabi sesat, buka aja kitab Wahabinya. Makanya saya tawarkan, kalau enggak kita buka juga kitab Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka anggap Wahabi itu, yang sesat itu, dibuka. Saya tawarkan satu kitab yang pertama dari Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya Al-Qawaidul Arba'ah 1. Yang kedua Makna La Ilaha Illallah 2. Yang ketiga Usulus Sittah 3, atau kadang-kadang ada salah satu usul boleh. Yang keempat Sittatu Mawadhi' Minas Sirah 4. Yang kelima Makna Tauhid 5. Yang keenam dari Fadlul Islam 6. Yang ketujuh dari bukan tadi. Saya ulang ya. Salah sebut tadi. Yang pertama Qawaidul Arba'ah 1, yang kedua Makna La Ilaha Illallah 2, yang ketiga Usulus Sittah 3, yang keempat Sittatu Mawadhi' Minas Sirah 4, yang kelima Makna Tauhid, yang keenam Fadlul Islam, yang ketujuh salah satu usul, yang kedelapan itu Fadlul Islam ya. Yang kedelapan adalah pembatal-pembatal keislaman. Yang ke-9 adalah Kasyfus Syubhat. Yang ke-10 kitab Kitab Tauhid, atau ini nih, boleh ini dari salahnya, boleh. Fathul Majid. 10 kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, artinya saya pelajari 10 kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau mereka kan nganggap orang
Mekah dan Madinah itu menyimpang, Wahabi menyimpang, Khawarij. Kita bandingkan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab, bandingkan dengan kitab Ibnu Taimiyah, dan kitab-kitab sebelumnya kita sebut tadi ada 9 kitab. Nah, setelah itu kita bandingkan juga dengan tafsir. Kayak saya tawarkan 4 tafsir, kita buka boleh untuk mengecek kesahihan akidah ini, yaitu tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak menerima tafsir yang lain. Begitu, 4 tafsir aja, yang ini yang terkenal. Nah, kita akan lihat runtutan akidah ini yang benar yang mana, gitu loh. Saya belajar akidah yang mereka ajarin atau mereka yaitu Tijan Daruri, Kifayatul Awam, yang ketiga adalah Jauharul Tauhid, dan Umul Barohindah itu sebenarnya ngemeng. Itu menyimpang, keluar dari prinsip-prinsip Ahlussunnah, tidak sesuai dengan prinsip Ahlussunnah yang baik-baik itu, tidak sesuai dengan kitab tafsir yang tadi disebut. Nah, saya bisa buktikan. Jadi kalau saya bisa buktikan, ini akan insya Allah kitab itu kita kaji di dalam YouTube ini. Tapi kalau mereka ingin diskusi dalam kitab itu, saya bacakan. Itu saya udah 26 tahun saya pelajari. Kitab tercetaknya tidak ada di saya karena saya nggak tahu di mana itu kitab ini, saya tinggalkan dan saya tidak rekomendasi untuk dibaca. Kenapa? Sepakat ulama Ahlussunnah itu melarang untuk membaca kitab itu kecuali untuk membantah, dan saya belum masuk kepada bantahan-bantahan itu. Mungkin kalau nanti ada pelajaran kita mau membantah, dan itu harus di akhir ya. Mungkin saya beli aja kitabnya cetaknya nanti gitu loh. Sekarang enggak. Tapi kalau mereka ingin diskusi, saya tawarkan. Kalau kitab yang ada di saya cetakannya, saya bisa bacakan, Anda komentari. Kan boleh, itu. Kan fair ya. Di kitab-kitab yang tercetak di saya atau saya hafal, saya bacakan matanya. Kalau nggak setuju, bantah, boleh. Dalilnya apa? Tapi kalau ingin bahas itu, saya nggak ada kitabnya. Dan saya nggak hafal, saya nggak mau hafalin juga. Itu merusak pikiran kalau ngapalin. Tapi saya bisa membantah, artinya saya tahu poin-poin kekeliruannya. Jadi kalau Anda mau bacakan itu matan itu dalam bahasa Arab aja, nanti saya komentari. Kan oke kan? Fair dong. Fair lah. Kita kurang apa kita nih? Ulama aja, ulama besar. Ini ulama besar. Biasa itu. Dia kadang nggak bawa kitabnya. Murid bacakan kitab, dijelaskan sama ulama. Itu kan kadang bisa. Dan itu termasuk gentle dong. Gentle dong, keberanian secara ilmiah itu artinya. Dan saya boleh itu. Anda akan bacakan kitab-kitab itu, dari 4 kitab itu boleh yang mana aja. Bacakan, saya bantah. Gitu loh. Saya kritisi kitab itu. Jadi saya anggap kitab ini menyimpang, keliru. Dan saya bantah. Kalau mau baca gitu, kalau mau itu, boleh. Dan itu akan saya kaji nanti di dalam YouTube ini. Tapi nanti kita sekarang sedang bahas. Ini kitab yang nggak pernah saya ajarin di sini aja, sedang bahas, kita sedang fikih dan kaidah fikih. Saya belum pernah ngajarin di sini fikih. Selesai belum? Kaidah fikih udah. Dan masih banyak mungkin kita masuk usul fikih, masuk maqasid syariah. Kita nanti masuk akidah-akidah tadi yang sudah kita baca itu, akidah asal hadis, ashabul hadis. Mungkin kita masuk ulumul Quran, bisa ke ulumul hadis. Yang masa bahas bantahan-bantahan kitab itu mungkin nanti. Wah, saya tuh. Tapi kalau Anda pengen didepankan, baca aja, nanti saya komentari. Malah saya ditendang. Artinya ketika diskusi saya dikeluarin. Nah, dia gak mau diskusi, ya udah kan gitu, gak masalah. Kalau gitu mereka pengen menang sendiri. Gimana? Saya bukan tidak mau diskusi, saya mau diskusi, siap. Tapi kita lagi menawarkan formatnya gitu loh. Kalau mau bahas itu saya nggak ada kitabnya. Kamu baca aja, saya komentari. Kalau kitab ini saya kadang-kadang saya hafal karena kitabnya ada yang saya hafal, saya bacakan, kamu komentari, kan oke dong. Oke. Tapi malah ditendang. Dengan akhirnya mengejek-ngejek, wah kamu nih cuma baca-baca kitab-kitab aja. Kamu nggak bisa baca Arab, nggak bisa kitab-kitabnya juga terjemah. Saya akhirnya tantang, nggak usah kitab itu deh. Kamu kalau mau diskusi, kita kitab Al-Um juga boleh kita diskusi. Saya kemarin lagi di Bekasi, saya baca tuh kitab Al-Um. Beberapa jadi saya baca itu bukan gampang ya. Insalahnya mudah dipahami lah. Anda dibandingkan kitab, saya udah komentar ya, dibandingkan kitab I'anatul Talibin lebih mudah Al-Um menurut saya. Jadi saya lebih enak baca Al-Um, dan saya nggak suka baca kitab I'anatul Talibin, ribet dan sebenarnya banyak gak sahih. Kitab Al-Um lebih enak, banyak Qurannya, banyak hadisnya, lebih cocok gitu. Banyak Al-Qurannya, banyak hadisnya,
istimbatnya ada kitab-kitabnya, ada di situ, ada bahasan usul fikihnya, ulumul Quran. Kita udah biasa belum usul fikih kita belajar, ulumul Quran kadang kita hafal, jadi dia cocok gitu. Jadi justru saya lebih enak baca al-um. Jadi kalau ngerasa, kalau mau diskusi ya, kalau misalkan nantang kamu baca gitu, ya, saya bukan nggak mau diskusi, itu cuma yang kitab ini saya tinggalkan, kitab itu nggak tahu di mana itu ada, tapi udah mungkin kena rayap, saya tinggalkan. Saya tidak rekomendasi untuk baca, enggak. Tapi kalau mau membantah itu boleh kalau mau ya. Kalau Anda tingkatannya membantah, saya kan belum masuk ke sana juga, saya komentari aja. Tapi kalau saya membantah, saya bantah gitu. Tapi Anda bacakan, karena saya nggak hafal, nggak mau juga saya ngapalin kitab itu, ngapain? Udah banyak banget kita menjaga hafalan susah, dan itu akan merusak pikiran. Ngapain? Karena udah diperintahkan kata Ahlus Sunnah ulama, jangan baca kitab ilmu kalam. Dan saya baca dulu karena saya dari awal diajarin ilmu kalam gitu loh. Dan ini adalah, kalau buat saya ya, Allah tuh menjaga saya dari ilmu kalam. Bayangin diajarin kitab itu saya agak mempan. Itu artinya menjaga saya. Orang gak jarang itu 1001 bisa gak kena. Kalau kita nih datang ke pesantren diajarin ilmu kalam, gak kena ilmu kalam, itu jarang. Itu 1001 atau 1.000.001. Itu saya, alhamdulillah. Kenapa? Saya pesantren itu bukan cari kesesatan. Saya ke pesantren itu cari hidayah. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Begitu diajarkan kesesatan, mental di saya, itu nggak sesuai Al-Quran gitu, karena itu ajaran kesesatan. Saya nyebut kesesatan. Kenapa kesesatan? Bid'ah. Yang ngajarin itu ilmu kalam. Siapa itu? Nabi gak pernah ngajarin ilmu kalam. Sekarang buka historinya. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, di tafsir gak ada. Ucapan para ulama gak ada. Semuanya membantah. Imam Syafi'i sampai keras itu. Nah, artinya yang diajarkan itu kesesatan. Dan tidak masuk ke saya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau pengen saya menguraikan itu, saya bisa uraikan, tapi akan saya bantah gitu loh. Jadi saya gak mungkin bahasa gini, enggak, saya akan bantah ini kelirunya gini. Nanti insya Allah di YouTube ini, gitu. Leluasa kan. Kalau diskusi itu kadang-kadang dibantah, dipotong. Kita akan lanjutkan dulu membahas Qaidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah ngebahas bahwa kata Ibu Syekh, وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُؤْتِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ. Nakirah di dalam siyaqun nafi itu memberikan ifadah umum. Nah, kita memberikan contoh kemarin la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, ilaha itu artinya nakirah karena dekatnya gak bisa dimasukin al. Jadi al ilah bisa, artinya itu nakirah. Itu kullus min syai'in fi jinsihi la yakhtasu bi wahidun dun akhar. Jadi tidak ditentukan untuk satu orang tertentu. Karena itu la ilaha kemarin dikatakan tidak ada ilah. Ilah apa? Ada di situ karena la itu beramal dengan amalan inna. Jadi la itu beramal dengan amalan inna. Gitu kan. Ada tuh. Di dalam kitab nih orang kadang mencela ini kitab ini bagus, ini rangkuman dari guru kami. Ini kalau mencela guru kami, la itu beramal dengan amalan inna. Jadi kalau la rajula hadirun misalkan, itu artinya dia tansibul isma wa tarfaul khobar. Karena begitu, karena la ilaha itu adalah isim la, berarti perlu khobar. Khobarnya itu makhdhuf, yaitu hakun, yaitu diambil dari ayat Al-Quran di dalam 2 ayat. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi. Ayat yang pertama huwal batilu, atau yang lain yang kedua wa anna ma yad'una min dunihil batilu wa anallahu wal aliyyul kabir. Berarti disebut ada hak. Berarti kalau ditakdirkan itu la ilaha haqqun, atau pakai huruf jar boleh bihaqqin. Jadi la ilaha bihaqqin. Ilaha itu artinya ma'luf. Jadi masdar bermakna isim maf'ul, itu ma'luf. Ma'luf itu artinya ma'bud, yang disembah. Berarti la ilaha artinya tidak ada yang disembah yang hak.
Kan gitu. Berarti ada yang gak disembah, ada tapi batil. Kan lawan dari hak apa? Batil. Ada yang disembah, kenyataannya ada yang disembah kok. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah apa, ada kan? Berarti ada yang menyembah selain Allah itu ada, tapi batil. Illallahu, kecuali Allah. Ya kan? Jadi tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah di sana itu istisna. Kalau diperhatikan itu adalah nakis, kan gitu. Istisna nakis, kan gitu. Karena kan la ilaha, kan ilahanya itu adalah dalam kedudukan dia masdar, bisa jadi fa'il, bisa jadi fi'il. Berarti dia butuh buku fa'il, kan gitu secara ambilnya. Nah, itu kalau di dalam kita baca jurnaal sekarang baca ya. Kalau ada ilah dalam nakis itu maka tergantung ambilnya. Ya berarti dia itu ada setelah fi'il, ada butuh fa'il. Katanya kan wa in kanal kalamu naqisan ala kana ala hasabil awamili. Kan contohnya ma qama ila zaidun wa ma darabtu ila zaidan wa ma marartu. Ini sama, ini la ilaha. Tidak fi'il, berarti ilallah, bacanya ilallah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah illallahu kecuali Allah. Gitu. Nah, kemarin kata saya ilah itu adalah nakiroh. Karena datang di konteks setelah la berarti nafi, maka ifadatul umum. Artinya tidak ada yang hak disembah, apapun itu tidak berhak. Mau matahari, mau bulan, mau gunung, mau nabi, mau Yesus, mau Nabi Muhammad, mau wali, tidak sah, tidak hak disembah. Kalau ada yang melakukan penyembahan kepada mereka selain Allah, hukumnya musyrik, kafir, tetap letaknya di neraka, gitu loh vonisnya. Siapapun dia, mau menyembah Nabi Muhammad sekalipun sama dengan menyembah Yesus, musyrik. Kenapa? Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Itu yang kemarin ya. Sekarang kita yang ke selanjutnya. Wa nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma aw siyaqin nahi, atau dalam konteks nahi, larangan. Wala ta'budu ma'allahi ilahan akhar. Allah berfirman, wala ta'budu, jangan kamu beribadah ma'allahi, bersama Allah, maksudnya ibadah bersama ibadah terhadap Allah, ilahan akhar, dengan ilah sesembahan yang lain. Ilahan di situ ada nakiroh lagi dalam konteks setelah nahi. Berarti Allah tuh melarang kita beribadah bersama ibadah kepada Allah terhadap sesembahan yang lain, apapun itu, walaupun terhadap Nabi. Jadi kita beribadah tuh ke Nabi gak boleh. Berdoa, beribadah, istighosah gak boleh, ke wali gak boleh. Karena itu umum, siapapun itu, maupun nabi atau malaikat atau jin, nggak boleh. Nah, mereka kadang membahas subhat. Nabi itu katanya Muhammad adalah nama Allah. Ada tuh orang sufi begitu. Itu kesesatan kan. Kalau kita minta ke nabi, tidak syirik, karena sama dengan minta ke Allah. Itu sama dengan menyamakan nabi dengan Nabi Muhammad dengan Allah. Itu musyrik, jelas lebih parah lagi. Menyamakan secara nama dan sifat plus menyamakan secara ibadah. Musyrik itu kesesatan, dan ada yang ngajarin di Indonesia itu, ada, terkenal. Nah, kita ingatkan ini hak Allah, kita tegakkan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kata Allah, janganlah kamu beribadah bersama ibadah terhadap Allah, terhadap sesembahan lain. Gak boleh, apapun itu, walaupun terhadap Nabi Muhammad gak boleh. Nah, itu pelajaran dari kemarin, yaitu penerapan nakiroh pisyakin nafi atau nahi, itu ifadatul umum. Sekarang kaidah berikutnya, kada kaman wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya basma. Kada kaman wa ma tufidani ma kulla, begitu juga man dan ma itu juga memberikan ifadah kul.
itu umum juga. Kada kaman wa matufidani ma kulal umum, yaitu semuanya umum. Memberikan ifadah kul yaitu umum. Fasma, dengarkan. Artinya kalau ada ayat di dalam Al-Quran atau hadis ada man dan ma, itu ifadatul umum. Asalnya begitu, memberikan ifadah umum. Nah, apa man dan ma? Nah, di dalam pembahasan nahwu kita bahas ini ilmu kita ini kan mudzakarah ilmu ya ini. Jadi kita akan banyak ilmu yang kita buka, gak masalah. Ini adalah mudzakarah ilmu. Jadi saya juga sembali mengurang pelajaran mudzakarah. Man dan ma itu kalau di dalam pembahasan ini nih, kitab Al-Muyassar karya Aceng Zakaria. Ini ulama Persis, tapi ini beliau jago di dalam nahwu. Beliau itu berkata kalau man dan ma itu masuknya adalah asma'u syarti atau asma'u al-istifham. Bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim istifham. Itu kan ketahuan kalau ma itu kan untuk bertanya terhadap sesuatu yang ghairu akil. Kan gitu dalam bahasa Arab. Kalau man itu untuk yang akil, yang berakal. Dalam ini nih, dalam guru kami itu dia punya rangkuman. Ini buku guru kami itu saya bagus itu. Guru kami itu kalau ada yang mencela guru kami dalam bahasa Arab, hati-hati. Ini beliau guru kami itu mempunyai ringkasan di dalam ilmu nahwu dan sorof. Menurut guru kami, man dan ma itu termasuk bisa jadi jawazimul fi'il mudhari, dan itu adalah untuk menjazam dua fi'il mudhari sekaligus. Dan itu adalah termasuk ismun bittifaq. Dia adalah isim. Jadi isim, ma dan man itu isim. Bukan huruf, dia isim maksudnya. Ini contohnya, ini guru kami. Begitu. Dan ada juga tuh di situ. Kadang ada juga untuk ma ya, ada juga di sini kasih contoh. Itu bisa juga ada yang kalau ma itu di sini kasih juga untuk kan ketika membahas nawasibul fil mudhari itu ada yang bi'an al-mudmarah, ada yang wujuban yaitu fasababiyah dan wawu al-ma'iyah. Contohnya itu ada mata tina. Iya gitu. Gitu, iya. Tapi yang lebih dohir, karena itu kan bentuknya ya, tapi itu bisa memungkinkan. Pokoknya ada ma dan man itu memungkinkan. Oke, baik. Kita contoh mata tina fatu hadis. Jadi kalau ada man dan ma intinya itu bisa ifadatul umum. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Contohnya itu man amila salihan min dzakarin wa unsa. Man amila amalan. Bentar. Man amila. Ini ayatnya gimana ya? Man amila salihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila amalan. Ya, man amila salihan. Jadi kalau man itu umum. Man barang siapa, umum siapa tuh? Amila salihan, beramal salih. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi umum. Siapa aja yang beramal soleh, Allah janjikan dia kehidupan yang baik. Amal soleh itu 2 syaratnya atau 3. 1, dia bertauhid. Orangnya harus bertauhid baru soleh. Yang kedua, amal soleh itu kalau dia menepati sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ikhlas. Itu baru amal soleh. Kalau dia beramal seperti itu, Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami janjikan kepada mereka itu kehidupan yang baik. Teman.
Man amila su'an min dzakarin wan unsa. Itu ada banyak ayat kalimat ada man. Kita baca ayat baik. Man banyak, kalimat man itu banyak. Kalau ada ayat di hadis man wa man adlamu mimman mana masajidallahi ayudhkara fiha ismuhu wa sabihu. Siapakah yang lebih dolim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah itu dilakukan dzikir padanya, maka dan dia itu berusaha merobohkannya. Nah, itu ada yang paling dolim. Berarti umum siapapun yang mencegah masjid itu dijadikan tempat zikir, apalagi bubar-bubar pengajian, itu tuh orang paling dolim. Siapapun orangnya, ormas apapun, dolim. Gitu loh. Gitu, kita kasih tahu ini man, ini umum. Dalam hadis Allah dalam hadis katanya itu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya yaqulu fayaqulu. Jadi Allah itu turun. Nah, ini kita turun, itu turun aja, nggak usah ditanya-tanya. Ini akidah nih. Ini ahlu hadis itu nggak usah tanya-tanya, karena Allah itu maha mampu dan tidak akan sesuai dengan pikiran kita. Allah turun setiap malam ke langit dunia, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa'aghfira lahu wa man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Oke, sebentar, ada ayatnya gitu. Jadi gitu. Nah, man yad'uni, siapa saja yang berdoa kepada saya kabulkan, kata Allah. Berarti man ini umum, bebas siapa aja berdoa, Allah kabulkan. Tidak difokuskan kalau dia harus anak Habib, enggak, siapa aja bebas. Gitu. Ini itu man atau ma. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ma itu apa saja. Apa saja. Ini apa saja. Ini apa saja yang dia mana aku larang, tinggalkan. Matakumur rasul fahud, apa saja yang dibawa oleh Rasul terima, apa saja. Nah, kalau mat di sini itu bukan istifham. Mat di situ itu disebutnya al-mausulah. Jadi gitu kan. Jadi itu kadang-kadang mat itu bisa istifham, bisa al-mausulah. Pokoknya kalau ada mat dan man itu ifadatul umum, asalnya begitu. Ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja, ini mausulah, yang Rasulullah datangkan kepadamu, ambil. Jadi itu perintahnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasulullah itu larang, tinggalkan. Umum apa aja, itu perintahnya. Rasulullah itu bersabda tuh di dalam hadis Al-Arba'in ada tuh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang saya larang, tinggalkan. Dan apa saja yang perintahkan, laksanakan sesuai kemampuan. Fa'ti bihi, datangkan sebagaimana sesuai kemampuan. Itu Rasulullah, itu umum. Kan gitu. Itu ifadatul umum asal. Dalam ulumul Quran itu kita ingatkan ya, ulumul Quran itu kalau bicara am itu ada 3. Ada al-amu al-baqi ala umumihi, itu 1. Kalau bicara am di dalam ulumul Quran, nah makanya kita umumkan. Katanya wa aza ila qaulahu wallahu bikulli syai'in ay alimun daw. Kita ingat. Kita kan sedang bahas umum-umum dari al, kan gitu. Ada kemarin ada al nakiro, ada sekarang madaman. Jadi al umum itu dalam ulumul Quran ini tambahan itu, makanya ilmu itu kadang
ada dibahas ini, ada dibahas ini, ada bahas ini, jadi lengkap. Kita bacanya jadi jangan sepotong-sepotong. Nah, umum itu di dalam ulumul Quran disebutkan. Ada di dalam usul fikih juga kan gitu. Ini usul fikih juga kan, tapi kan pembahasan kadang-kadang ada yang bahas ini, bahas itu, ada yang lengkap, ada kurang gitu. Jadi kita tambahin. Di dalam ulumul Quran aja yang hafal. Am itu ada am al-baqi ala umumi. Ini ada di dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i itu di dalam bagian Ar-Risalah. Jadi beliau ada tuh kaifal bayan. Am itu ada yang am bahasa lainnya al-baqi ala umumi. Dia tetap di dalam keumumannya. Dikata Az-Zamzami wa azza ila qawlahu wallahu bikulli syai'in ay alimun dahu. Wa qawluhu khalaqakum min nafsi wahidatin fakhudhu duna labsi. Jadi ada intinya, ada am umum, dia tetap umum gitu. Seperti tadi kan masih kita sebut contoh umum kan masih umum. Man amila solihan min dzakarin wa unsa. Itu umum. Itu berarti al-baqi ala umum banyak ada gitu. Kullun nafsin da'iqat umum. Tapi kita bicara man aja kita. Ma tadi kan umum tadi. Man yad'uni itu umum. Man yastaghfiruni faghfirah itu umum. Kedua ada ma itu masih umum. Tapi al-baqi alam. Yang kedua, ma di ulumul Quran, di usul fikih juga ada. Kita pakai ulumul Quran. Ada am itu al-makhsus wal amul ladzi urida bihil khusus. Nah, am al-makhsus itu adalah itu hakikat. Tapi kalau am urida bil khusus itu majaz. Istilahnya dalam ulumul Quran gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan itu katanya itu wa awwalun sya'a liman aqasa wa tsani nahwu yahsudunan nasa. Nah, itu kata yahsudunan nasa itu dalam ulumul Quran ada tuh. Anas itu adalah itu urida bihil khusus. Maksudnya nabi. Gitu. Jadi kadang disebut banyak, oh itu manusia. Tapi yang disebut satu orang, nah itu bisa ketahuan dengan akliyah. Wa awwalun sya'a liman aqasa wa tsani nahwu yahsudunan nasa wa awwalun haqiqatun wa tsani majazunil farq liman yu'ani. Qarinatu tsani turo akliyah wa awwalun qatan turo lafdiyah wa tsani jaza ay yuradal wahidu bihi wa awwalun lihada faq. Nah itu ada am, ada al-makhsus wal amul ladzi urida bi khusus. Ini dibahas tuh di dalam Ar-Risalah Asy-Syafi'i. Saya baca tuh, baca ada gitu. Jadi gitu. Dan dibahas di dalam ulumul Quran, dibahas di dalam usul fikih. Jadi ini alat. Tapi kita sedang bahas ini kan kaidah fikih yang sebenarnya ada pembahasan usul fikih. Itu kita nyambung. Jadi ma dan man tufidu kada kaman wa maktufi dani ma'a kulal umumi ya ukhayya fasma. Semuanya itu ifadatul umum. Asalnya begitu. Umum. Contohnya tak gitu. Jadi man dan ma itu ifadatul umum. Kalau dalam nahwu boleh dipakai itu ma masuk apa? Itu bisa jadi isim isyarah. Oh, bukan isim apa sih? Tadi itu ma dan man itu masuk isim istifham. Gitu. Itu ma dan ma bisa masuk isim istifham tadi. Atau isim syarat itu umum. Ya, pembahasannya kita sudah bahas di kita lihat ya, kita pembahasan kalau di dalam itu bisa, pokoknya itu bisa isim syarat atau isim istifham. Kalau di dalam nahwunya itu man itu begitu. Tapi ya sebentar. Tapi kan tadi kan ada al-mausulah kan. Jadi bisa. Nah, kalau ada man bisa. Nah, dibahas di sini diurai. Pokoknya ada man dan ma itu ifadatul umum. Kalau di dalam ini nih kita lihat ya al-muyassar itu. Nih al-muyassar ini
Kang Aceng Zakaria ini ulama Persis. Ini saya ulama Persis aja, ini bukunya saya baca. Ini bagus, jadi banyak yang pakai kok, ini bagus. Bagus. Nih, dia ada tuh. Ya ada aksamul huruf. Jadi ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Nah, berarti kalau man dan ma itu 2 huruf. Nah, itu ada man dan ma. Itu 2 huruf. Coba kita lihat. Nah, kalau menurut beliau ma itu, penggunaan ma, kalau kata beliau itu pertama bisa nafi. Ma itu ada nafi itu. Seperti tadi itu, kalau itu nafi itu, kalau tadi contoh di tadi itu kayak ketika di dalam nawasib dengan ini, dengan an mudmaroh, itu maknya sebagai nafi itu. Kita kasih contoh ya tadi kan. Contohnya nah, itu kan itu namanya nafi itu contohnya. Ma ta'tina. Sebentar. Iya. Katakan nafi. Iya. Kata mur wan ha wasal wa'rid lihadhihim tamana warju kadakan nabi qad. Jadi kalau dia dalam nawasibul fi'il itu nafi, kadang setelah nafi. Iya. Atau nahi. Iya itu. Jadi ma itu nafi di situ. Ma tak jadi nafi. Jadi ma kata Aceng Zakaria itu bisa ifadah untuk nafi. 1. Yang kedua kadang untuk zaidah. Itu ma itu tambahan aja zaidah. Kalau dalam Quran itu kata menyebutnya jarang zaidah tuh. Mereka menyebutnya adalah silah gitu bahasanya kan. Katanya yang ketiga kafatun anil amali. Yang kedua lil masdariyah. Ini huruf ya. Kan ini huruf tapi kan ini pembahasan huruf ya. Tadi kan Farid ma apa? Tadi bukan huruf ini yang tadi itu adalah isim. Nah, itu isim. Jadi yang tadi itu bahasanya adalah isim. Ya yang ketuker. Kadang bisa jadi huruf, kadang jadi isim. Yang tadi mah huruf. Nah, ada pembahasan huruf, pada pembahasan ini ma itu huruf. Nafiyah. Tapi ada ma in isim. Jadi yang lebih dekatnya itu kalau jadi isim, bukan jadi huruf, ya kan? Kalau jadi isim kan man, kan tadi bisa jadi isim istifham atau isim syarat, jadi isim. Tapi kadang ma itu aja jadi huruf. Jadi kalau ini, kalau seperti tadi itu yang nawasibul fi'il itu contohnya itu ma, tadi itu kan huruf. Nah, ini huruf. Jadi ini kita bahas huruf nih sini sebentar. Man. Nah, tapi kan tadi yang dibahas itu kan isim. Tapi kan itu termasuknya lebih itu isim. Tadi ini pembagian huruf. Kita jadi nah ini ada cerita mana
Jadi kan itu ada tuh al asmaul mabniyatu ala bina'in. Benar. Jadi isim-isim itu ada isim adu mabniyah atau naun yulazimul bina, naun yabni fi atau yubna boleh, atau yabni boleh, yabni fi ba'dil ahwal. Ada isim yang itu terus bina itu tidak berubah, tidak ada perubahan kayak i'rab ya. Ada yang di sebagian ahwal aja. Yang terus di dalam bina itu adalah ad-dhamair, domir, asmaul isyarah, atau hada hadiyah, asmaul mausulah, alladhi alati alladina, itu isim musul. Asmaul syart itu man ma aina. Asmaul istifham man mata. Nah itu asmaul af'al hayhat, asmaul aswat atau ba'du dhurub. Nah, jadi begitu. Jadi ininya itu adalah ke isim. Sebentar. Ini ada tuh asmaul syarat itu adalah ismun mubhamun li ghairil aqil. Itu ma itu gitu. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Berarti ma-nya itu karena itu adalah isim mubham. Karena mubham. Untuk li ghairil aqil berarti ini asmu syarat. Jadi masuknya ma di situ asmu syarat. Dan man ada ismun mubhamun lil aqil. Contohnya man ya'mal su'an yujza bihi. Nah, itu adalah isim syarat. Isim syarat. Itu isim syarat. Isim syarat itu ifadatul umum. Tapi tadi bisa juga isim istifham. Jadi istifham itu huwasmun mubhamun. Apa ini kalimatnya? Kita baca ya. Isim istifham. Man atau bisa juga mada yustafhamu bihi ma anisyahsil. Oke, kita man aja. Man itu adalah ditanya dengan kalimat man itu seseorang yang berakal. Itu man fa'ala hada. Atau manil ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Kan bisa jadi man atau bisa manda. Manil ladzi mandal bisa. Atau ma yustafhamu biha an ghairil aqil. Ya gitu. Jadi cocoknya ma-nya di sana di sini. Yang cocok itu adalah untuk isim tadi apa? Istifham dan isim syarat. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.